Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini saya kedatangan iPhone 12 Pro. Jadi orangnya bilang ingin ganti baterai guys ya, ganti baterai. Kemudian saya coba cari tahu alasannya kenapa ingin ganti baterai. Katanya karena ada notif komponen tidak original ya, notif tidak original baterainya. Jadi dia mau ganti baterai, tapi di sini saya tidak punya baterai. Dan kemudian dia sudah siapkan baterainya guys. Baterainya yang seperti ini. Nah, di sini saya sampaikan kepada orangnya bahwa ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau baterai seperti ini ya. Dan untuk mendapatkan baterai asli atau original iPhone itu sangat susah guys ya. Kalau iPhone itu mau ganti part ya, khusus baterai itu susah kita cari original guys ya, susah, walaupun di situs resminya belum tentu, apalagi di all shop ya, karena baterai aslinya itu hanya dari pabrikan, bawaan pertama ya. Untuk originalnya susah kita dapatkan, walaupun ada saya tidak akan percaya, terserah dari teman-teman, yang jelasnya saya tidak akan percaya kalau itu original ya, karena di sini ada saja terkait dengan bisnis ya, bisnis. Oleh karena itu untuk baterai original itu susah kecuali kalau copotan. Nah, kalau baterai copotan kan itu sudah pasti sudah lemah guys ya. Sudah lemah. Jadi tidak mungkin kita mau pakai lagi. Nah, kalaupun ada yang terjadi mendapatkan baterai original dan bisa menyelesaikan masalah, itu hanya diakal-akali dan memang masih bisa diakali untuk menghilangkan notif ataupun menjadikan komponen itu jadi original ya. Selain daripada baterai seperti LCD atau komponen-komponen pada mainboard, mesin, speaker, buzzer ya, itu semua bisa kita dapatkan ori, tapi hanya copotan ya, copotan. Kalau copotan saya percaya ori karena itu memang dari bawaan pabrik. Tapi kalau beli online itu saya susah percaya kalau itu ori ya. Karena memang seperti itu HP iPhone ya guys ya. Setiap HP iPhone itu komponennya terverifikasi di OS-nya, jadi susah. Beda Android. Android itu komponennya tidak terverifikasi di OS. Tidak ada istilah terdeteksi original atau semacamnya guys ya. Oke, jadi ini saya cukup ganti baterainya sesuai keinginan pemiliknya. Kemudian soal masalah dia tentang notif itu saya tidak bisa selesaikan guys ya, karena itu memang susah. Kecuali baterai aslinya masih ada, mungkin masih bisa kita akali. Tapi ini juga baterainya sudah tidak ada. Katanya dulu waktu beli baterainya sudah 70% dan katanya masih digaransi 1 kali ganti baterai. Nah, baterainya itu yang ini sekarang guys ya. Maaf guys, saya terlalu banyak cerita, jadi saya potong dulu. Untuk cara membuka LCD seperti ini iPhone ya, jangan sampai terbalik. Jadi ketika mau mengangkat LCD, di sini harus kita perhatikan. Untuk mengangkat jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik HP-nya seperti ini, karena di sini fleksibel. Jadi perhatikan arahnya. Nah, earphone telinga harus di sebelah kanan ya, baru kita angkat seperti ini. Biar fleksibel LCD aman guys. Oke, dan lanjut cerita mengenai tentang baterai originalnya sampai tidak ada. Dulu baterai awalnya itu 70%, akhirnya diganti. Nah, digantikan dengan baterai ini, akhirnya muncul notif. Awalnya tidak muncul, beberapa minggu kemudian baru muncul lagi. Jadi seperti itu guys ya. Nah, itu biasanya dipengaruhi juga dari lemahnya baterai, sehingga baterai itu muncul notifnya. Seperti itu guys, semua keadaan masalah baterai dikumpulkan jadi notif baterai tidak original. Mungkin seperti itu guys ya. Wallahu alam ya. Saya cuma berprediksi seperti itu. Yang jelasnya untuk mendapatkan baterai original itu susah ya. Kalau sudah ganti baterai, yakin akan tidak seperti bawaannya lagi dari pabrik. Dan masalah notif itu bagi saya untuk
teman-teman sebaiknya diabaikan saja guys ya, karena itu cuma notif dan tidak mempengaruhi bagaimana kita menggunakan HP iPhone. Tetap kita bisa menggunakan HP iPhone seperti biasanya. Jadi itu sekedar notif saja yang muncul karena software ya, berpengaruh di softwarenya. Oke, jadi video ini saya buat hanya untuk menyampaikan sedikit informasi, kemudian cara membongkar ya, atau cara mengganti baterai HP iPhone 12 Pro. Jadi di sini pertama kita harus lepaskan kaleng-kalengnya ini guys ya. Kita lepaskan bautnya untuk kita lepaskan LCD dari bodi, dari mesin ya. Jadi kita lepaskan dulu ini semua. Kemudian kita lepaskan juga soketnya. Jadi perhatikan soket LCD ada 3 guys ya. Ini di sini ada 2. Jangan langsung diangkat. Ini kita lepaskan juga ya untuk fleksibelnya guys ya. Nah, kalau seperti ini barulah LCD aman untuk kita lepaskan dari bodi, pisahkan ya. Selanjutnya di sini kita harus lepaskan dulu konektor baterai biar aman ya, tidak ada short korslet. Nah, seperti ini guys ya. Kemudian di sini cara membongkar atau mengangkat baterai. Ada beberapa cara ya. Pertama, cara melepaskan lem baterai dengan cara perhatikan pada bodi baterai. Ada yang bisa kita lepas di sini untuk kita tarik lemnya guys ya. Kemudian kedua dengan cara mencongkel seperti ini ya. Jadi di video ini saya menggunakan cara kedua, tapi ini kita harus lepaskan dulu slot SIM cardnya guys ya. Silahkan simak saja. Oke guys, di sini saya sudah pasang baterai baru. Jadi untuk soketnya jangan dulu dipasang ya. Kita biarkan saja dulu seperti itu. Selanjutnya kita pasang kembali semua komponen yang lepas, termasuk pasang baut ya. Dan di sini kita harus perhatikan untuk baut-baut guys ya, jangan sampai salah baut. Karena jika salah baut pada iPhone itu, salah pemasangan baut pada iPhone bisa merusak mesinnya guys. Karena di iPhone itu ada baut panjang, ada baut pendek. Jadi harus diperhatikan betul-betul bautnya ya. Oleh karena itu bongkar-bongkar iPhone itu sedikit berisiko ya. Nah, di sini saya akan pasang kembali LCD-nya guys. Kemudian untuk pasang soket LCD juga harus hati-hati, karena kalau tidak tepat kemudian kita tekan bisa saja merobek konektor guys ya. Itu sering terjadi. Oke. Di sini saya pasang kembali dan kemudian kita tes dulu, hidupkan ya. Jangan langsung dipasang semua, kita hidupkan dulu, kita cek. Oke, di sini sudah
hidup HP-nya guys ya. Kita lihat. Oke. Kemudian kita cek baterai ya. Nah, ini guys ya. Jadi di sini ada notif seperti ini. Ini nanti kita bisa atasi untuk sementara waktu ya. Kemudian kita cek dulu kapasitas maksimumnya bagaimana. Oke, kita lihat pada pengaturan baterai di sini kapasitasnya 100% ya. Karena baterainya masih baru guys. Oke. Selanjutnya setelah kita tes seperti ini, kita matikan kembali, kemudian kita pasang semua yang bisa kita pasang dan LCD-nya kita lem, kita tutup ya. Seperti itu guys. Oke guys, semuanya sudah saya pasang, dan untuk baterai baru kita harus cas pertama ya. Jangan langsung digunakan, kalau bisa kita cas sampai full dulu. Tapi ini kita sementara ya. Kita tes dulu. Oke, saya sudah cas, HP-nya nyala. Nah, HP-nya mengisi ya. Kita lihat dulu persentase. Di sini 55. Kita cek. Sebentar. Saya lihat lagi. Oke, di sini sudah 57 ya. Berarti pengisian normal. Oke guys, 57% dari 55 ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk masalah notif ya. Jadi kasus ini kita cukup aktifkan jaringan. Setelah ada jaringan, kita restart HP-nya guys ya. Matikan HP-nya, kemudian kita nyalakan kembali. Nanti itu notifnya akan hilang untuk sementara. Tapi untuk sementara ya, kapanpun dia muncul kita tidak tahu. Yang jelasnya hanya seperti itu caranya guys ya, karena baterainya memang bukan original. Satu pesan dari saya, kalau sudah ganti baterai bekasnya yang lama atau yang asli jangan dibuang. Itu disimpan saja karena suatu saat bisa bermanfaat guys ya. Oke, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.